Satu tamparan hebat buat Presiden FAM dan seluruh kepemimpinan Football Association of Malaysia. Belajarlah dari Indonesia dan Thailand buat kerja cepat jangan lambat. Kami tahu dan paham coba pemain keturunan kami tak sebanyak Indonesia, negara besar rakyat ratusan juta. Banyak pemain keturunan di luar bermain level tinggi dan masih dalam kualifikasi Piala Dunia. Peluang cerah dan pemerintah Indonesia pun berani berikan dana beratus-ratus juta karena yakin Indonesia mempunyai peluang cerah di Piala Dunia dengan pengaruh Erick Thohir. Ambil pelatih baru pun tetap sama kalau kualitas pemain-pemain Malaysia tahap itu saja tak guna. Bukan salah pelatih, salahkan pemain-pemain itu sendiri. Pantas banyak negara tolak tawaran persahabatan dengan Malaysia, inilah alasannya. Niat hati ingin melangkahi ranking FIFA Indonesia, Malaysia justru harus menerima kekalahan telak dari Selandia Baru. Hal tersebut membuat posisi ranking FIFA Malaysia pun kembali terancam turun drastis. Di pertandingan melawan Selandia Baru, sangat terlihat penampilan Malaysia benar-benar tak bisa berbuat banyak. Mereka cuma bisa bermain bertahan dan hanya memegang bola beberapa menit saja. Atas hasil ini membuat para fans Malaysia kecewa berat dan merasa malu. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Selagi tak ada beberapa pemain keturunan grade A yang main Liga Power di dunia, tim nasional Malaysia ini selevel itu sajalah permainan. Aku sudah katakan banyak sekali, selevel itu saja permainan kita tak boleh pergi jauh. Satu tamparan hebat buat Presiden FAM dan seluruh kepemimpinan Football Association of Malaysia. Belajarlah dari Indonesia dan Thailand, buat kerja cepat jangan lambat. FAM dan Dato' Hamidin cepat-cepatlah lakukan kerja cari dan ambil pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Jangan malas dan lembab. Lihatlah Pak Erick Thohir dan PSSI rajin dan cepat cari ambil pemain-pemain keturunan mereka yang berkualitas. Indonesia sebagai negara dia besar dan banyak keturunan, lagi pula dia main di Piala Dunia. Pemain mana tak mau main Piala Dunia? Kita sudahlah kecil tak lolos kualifikasi Piala Dunia, anggaran pun sedikit. Tak seperti Indonesia, pemerintah berani spend ratusan juta, sebab tahu banyak pemain keturunan mereka di luar. Dan semua bersedia untuk main untuk Indonesia, sebab dalam kualifikasi Piala Dunia sekarang, dan peluang mereka yang cerah. Selandia Baru ranking 95, kalau kena tim ranking 50 ke bawah, mau siap bakul dalam jaring. Jadikan pelajaran saja, kita bisa main dengan cara taktikal gaya Korea atau Jepang memang cocok untuk Malaysia, bukan salah pelatih sebenarnya. Budaya permainan seperti ala Spanyol tak sesuai di kalangan pemain Malaysia. Main pun sudah seperti terkapai terlihat. Berbalik cara Kim Pan-gon dulu, berbeda permainannya, kita ini tim Asia, kalau selevel lawan Arab kita bisa bersaing sekarang. Tapi jika seperti bertemu tim seperti Selandia Baru ini, gaya Eropa memang jauh ketinggalan untuk bersaing. Apapun realita, terapkan gaya permainan lebih kepada gaya Asia, sebab pemain naturalisasi Malaysia sudah biasa bermain dalam Liga Malaysia dalam gaya cara Asia. Untuk permainan seperti ini, Paul Marty perlu segera serapkan cara taktikal gaya seperti Kim Pan-gon, ini sekedar pandangan saja. Tak suka lihat permainan Malaysia, silahkan pindah negara lain. Harap pendukung Malaysia sadar diri, tak usah berlaga mau lawan negara rank bawah 100. Hasilnya dia seperti ini saja, kena ayam-ayam. Terimalah level permainan Malaysia hanya setingkat ASEAN saja. Betul Indonesia beruntung dapat orang seperti Erick Thohir itu. Dia bijak, tahu apa perlu dia lakukan. Kami tahu dan paham, coba pemain keturunan kami tak sebanyak Indonesia, negara besar rakyat ratusan juta. Banyak pemain keturunan di luar bermain level tinggi dan masih dalam kualifikasi Piala Dunia. Peluang cerah, dan pemerintah Indonesia pun berani berikan dana beratus juta karena yakin Indonesia mempunyai peluang cerah di Piala Dunia dengan pengaruh Erick Thohir. Fisik, stamina, skill pemain ASEAN belum memenuhi syarat untuk lawan tim dari Arab dan Australia. Beda banyak sudah dengan Indonesia. Selandia Baru gunakan semua import, tak ada seorang pun pemain Malaysia. Malaysia 20 tahun lagi pun tak layak main seperti orang kampung. Tahan bola pun seperti tahan kentut. Malu kita dengan negara tetangga. Tolonglah TMJ ambil alih balik PAM, ambil pemain naturalisasi dan pemain campuran kita yang ada di liga luar. Pemain lokal kita pun perlu support mereka. Pedih saya lihat negara tetangga ejek kita saja. Haraplah ada perubahan untuk skuad tim nasional akan datang. Aku sudah perkirakan Malaysia kalah lawan ranking 95 itu. Kita 130 ke bawah baru bungkus. Sering-seringlah melawan rank 100 ke bawah biar rankingmu semakin turun. Baru Selandia Baru belum melawan tier 3 tim Eropa seperti Bosnia, Bulgaria, Irlandia Utara.
Pemain Harimau Malaya untuk tahun ini sampai 15 Desember adalah hanya pelengkap jadwal saja. Kita tunggu sajalah tahun depan bagaimana. Tadi memang terlihat sekali semuanya tidak ada chemistry, tidak ada sepemahaman dan gameplay yang sangat mengarut. Ini kalau melawan Konoha of Netherlands pun kalah lebih 5 atau 6 gol. Sudah, jangan salahkan pemain. Yang salah adalah hujan, sebab pemain-pemain kita tak biasa main dalam hujan di liga kita. Memalukan, seminggu camp dan training di sana tapi hasil seperti lebih mundur dari sebelumnya. Secara perbandingan dengan tim lain, pemain Malaysia bila berhadapan tim fisikal seperti Selandia Baru atau Arab, masih tak pandai pertahankan bola bila dalam possession. Sama tak ada ide tujuan, passing tak laku, dan hilang bola atau kena rampas dengan mudah. Itu yang selalu kena counter attack mudah. Bila passinglah dengan betul-betul. Kenapa main fancy? Guna back pass. Walau bagaimanapun tak yakin dengan tujuan tim ini sangat kecewa. Tak heran kalah pun Selandia Baru berada di ranking yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Santai sajalah. Harus terima kenyataan tim nasional kita masih belum sebanding dengan tim-tim yang kuat. Kalah itu pasti. Selamat Harimau Malaya sudah lakukan yang terbaik. Cuma setelah ini cari pemain yang lebih berkualitas dengan muka yang sama saja. Selandia Baru main memang cepat dari fisikal kita sudah kalah. Selandia Baru kualitas jauh dari pemain Malaysia. Tunggu apa lagi, buanglah pelatih itu. Lihat seperti Indonesia semua ambil naturalisasi, tak akan Malaysia tak ada. Berharap orang itu harus letakkan jabatan, beri kesempatan orang lain. Ambil pelatih baru pun tetap sama kalau kualitas pemain-pemain Malaysia tahap itu saja tak guna. Bukan salah pelatih, salahkan pemain-pemain itu sendiri. Pantas banyak negara tolak tawaran persahabatan dengan Malaysia, inilah alasannya.